Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita bertemu lagi dengan Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat yang ke-24 sampai 30. Kita ambil beberapa ayat untuk kita renungkan pada hari ini. Demikian sabdanya. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak hal kerajaan surga itu, seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, pada hari ini kita merenungkan untuk melihat siapa orang yang menabur benih itu. Orang yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia, yaitu Yesus Tuhan kita. Ladang itu adalah dunia yang sedang kita diami saat ini. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, saya dan saudara. Lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan musuh yang menabur lalang itu adalah iblis. Tuhan mau mengatakan kepada kita pada hari ini tentang realitas kehidupan yang kita jalani di dunia ini merupakan suatu peperangan yang terus-menerus antara si jahat dan yang baik. Alkitab katakan, tunduklah kamu kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Tuhan itu berarti taat akan firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan berarti menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Ketika kita melakukan itu, iblis ketakutan. Dia lihat ada Kristus di hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada suatu cerita. Ada sebuah pohon yang besar di suatu desa. Sehingga semua orang yang melihat pohon itu berkata, oh, pohon itu luar biasa, kokoh, hebat, dan menyenangkan. Ketika ada angin ribut, semua pohon-pohon di sekitar pohon besar itu pada bertumbangan. Tetapi pohon besar itu tetap kokoh. Orang semakin kagum, hebat pohon itu. Pada suatu hari, ketika cuaca tenang, tidak ada angin, tiba-tiba pohon besar itu tumbang. Seluruh penduduk kaget. Kok bisa tumbang ya? Lalu mereka berlari mendekati pohon besar yang tumbang itu. Mereka potong, mereka belah pohon itu. Ketika pohon itu terbelah, nampak ulat-ulat kecil di dalam pohon itu. Rupanya ulat-ulat kecil itu tiap hari, tiap jam, tiap detik selalu menggerogoti batang pohon itu, sehingga batang pohon itu menjadi
rapuh, dan akhirnya roboh. Ini menunjukkan kepada kita, mari kita selalu menjaga hati kita. Biar Roh Kudus membersihkan hati kita. Hati kita harus bersih dari sifat sombong dan keras. Hati kita harus dibersihkan dari segala akar-akar kepahitan. Santo Benediktus pernah berkata, kamu gak usah takut kepada iblis. Dia itu seperti anjing galak yang dirantai. Dia tidak berkuasa menggigit, dia hanya menggonggong. Kecuali kamu mendekat kepadanya, maka kamu akan digigitnya. Mari kita jauhi dosa, kita mohon pertolongan Bunda Maria, kita mohon pertolongan para malaikat pelindung kita, supaya kita tetap dilindungi, tetap menjadi gandum di hadapan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan jadi berkat. Mari kita mulai, kita jalani, kita akhiri hari ini bersama Yesus. Bersama Yesus kita sanggup menjadi gandum yang baik dan sanggup mengalahkan yang jahat. Amin. Berkah dalam